Jack Della Maddalena adalah salah satu fighter terbaik di dunia saat ini. Yaps, itulah kalimat yang bisa saya ucapkan tentang striker asal Australia, Jack Della Maddalena. Salah satu penyakit kebanyakan fans MMA casual adalah ketika seorang fighter hebat kalah dan apalagi kalah secara mengenaskan, maka para fans casual tersebut terkesan melupakan betapa berbahayanya fighter yang kalah tersebut. Skill bertarung, rekor, hingga performa luar biasa yang ditunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya seolah langsung sirna begitu saja hanya karena ia kalah di satu malam. Padahal JDM kalah bukan karena ia cupu atau lemah, tapi memang ia bukan tandingan seorang raja pound for pound yang bertanding di kelas welter, tetapi memiliki kekuatan cengkraman yang bahkan lebih kuat dari Tom Aspinall, sang raja kelas berat. Sungguh perbedaan kekuatan yang nyata. Dan ini adalah realita dunia MMA, terutama UFC, yang cukup memprihatinkan bagi para fighter. Sudah banyak contoh fighter hebat yang dilupakan kehebatannya hanya karena dihancurkan di satu malam. Conor McGregor, Tony Ferguson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, hingga Dricus du Plessis banyak dibilang cupu hanya karena ia kalah mengenaskan. Conor McGregor memang kalah secara memalukan dari Khabib. Tapi sebelum bertarung melawan Khabib, Conor memanglah fighter yang sangat hebat dan bukan karena Conor yang cupu, tapi karena Khabib yang terlalu tangguh. Jika Conor McGregor di tahun 2018 diadu dengan fighter manapun di kelas ringan kecuali Tony Ferguson, saya masih yakin Conor akan tetap menang. Begitu juga dengan Dustin Poirier yang selalu sial karena dalam perebutan sabuk selalu bertemu dengan para penguasa ground game, yaitu Khabib, Oliveira, dan Makhachev. Ya, sebenarnya Dustin sangat menyesali kekalahannya atas Oliveira karena ia yakin ia masih lebih baik, tapi penampilannya di malam itu tidak maksimal saja. Kalau kalah dari Makhachev, ya dia menganggap sudah mengangerahkan segalanya, tapi memang ia kalah skill. Apalagi lawan Khabib, yang Dustin sendiri berpikir ia tidak akan pernah bisa menang melawan Khabib. Dricus du Plessis juga mengalami nasib yang sama, yaitu sebelum melawan Khamzat, DDP sangat dipuja-puja oleh para fans berkat plot armornya yang super tebal. Tetapi ketika ia kalah mengenaskan dari Khamzat, jagoan saya dari Afrika Selatan ini langsung kehilangan banyak sorotan karena dianggap sebagai pecundang. Padahal ia adalah fighter yang sangat hebat, tapi Khamzat memang lebih hebat. Dan hampir saja plot armornya benar-benar aktif di ronde kelima. Dan terbaru, fighter yang mengalami nasib serupa adalah mantan juara dunia kelas welter yang terlihat sekali raut wajahnya yang sangat sedih bahkan sebelum pertandingan selesai. Jack Della Maddalena memang tampak nervous dan tegang sejak awal entrance ke arena. Tapi ia tetap fokus dan mengerahkan pandangan dan sasarannya hanya pada Islam Makhachev. Ia langsung menerjang Makhachev tanpa rasa takut, tapi memang skill MMA Makhachev berada di level berbeda, sehingga meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, JDM tetap harus menerima kenyataan bahwa ia tidak sebaik Makhachev. Bahkan saat memasuki ronde keempat, ekspresi JDM benar-benar terlihat muram dan sedih. Mentalnya sudah benar-benar hancur, mengingat scramble yang menjadi senjata utamanya benar-benar dihancurkan oleh Makhachev. Footwork yang lincah dan cantik berhasil dirobohkan oleh Makhachev dengan calf kick, dan boxingnya yang menawan dihancurkan dengan clinch dan takedown yang sangat telak. Menurut George St. Pierre, kekalahan terburuk bagi seorang fighter bukanlah melalui knockout brutal ataupun submisi yang mengerikan. Tapi yang lebih berat dari itu semua adalah ketika didominasi sepanjang ronde hingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Jika fighter kalah karena KO, maka mental fighter sedikit lebih terjaga karena mungkin saja ia KO karena lengah ataupun kecolongan. Begitu juga dengan fighter yang kalah melalui submisi akan berpikir hal yang kurang lebih sama. Tetapi jika kalah full dominasi, maka fighter akan kehilangan kepercayaan dirinya. Hal itu karena ia merasa tidak kecolongan, sudah sangat cermat, teliti, dan fokus, tapi kenyataannya, betapapun kecermatan itu ia pertahankan, ketika ia tetap didominasi, maka fighter tersebut menyadari
bahwa ia kalah bukan karena tidak cermat, tapi murni level lawan jauh lebih tinggi darinya. Dan itu akan membuat trauma yang luar biasa pada mental dan psikis fighter. Karena itu, Khabib adalah fighter yang paling menakutkan bagi GSP, karena Khabib mampu membuat musuhnya sama sekali tidak berdaya, hingga Khabib bisa dibilang mampu melakukan apapun yang ia mau pada lawannya. Dan cara yang sama juga dilakukan oleh Islam Makhachev pada JDM. Selain dari pertahanan submisinya yang bagus, JDM benar-benar dibuat sadar bahwa ia sama sekali bukan tandingan Makhachev. Karena itu, ekspresi sedih semi nangis ia tunjukkan di sela-sela ronde. Chael Sonnen sendiri sampai mengatakan bahwa ketika ia melihat JDM sedih di oktagon, rasa kebapak-bapakan Chael muncul dan ingin menolong. Chael ingin menenangkan hati JDM karena JDM benar-benar tampak seperti fighter lesu, sangat sedih dan hopeless. Dan kejamnya adalah, para fans casual banyak yang berkomentar bahwa JDM adalah fighter ampas karena dikalahkan dengan mudah oleh Makhachev. Jika mereka benar-benar berpikir seperti itu, maka sejatinya yang mereka hina adalah Makhachev, karena Makhachev hanya menang dari fighter ampas. Padahal JDM adalah fighter yang sangat berbahaya, pemegang 18 kali win streak dan tak terkalahkan selama hampir 10 tahun. Bahkan jika JDM bertarung melawan Morales ataupun Carlos Prates di malam itu, saya masih memegang JDM untuk menang. Tetapi setelah malam itu, mental JDM benar-benar hancur hingga ia tidak berkenan untuk menghadiri press conference apapun setelah bertarung melawan Makhachev. Dalam post-fight interview, Makhachev memuji JDM sebagai fighter tangguh karena berhasil selamat dari berbagai kuncian. Sesuatu yang bahkan tak bisa dilakukan oleh para penyandang sabuk hitam BJJ seperti Thiago Moises, Renato Moicano, Dustin Poirier, hingga Charles Oliveira. Makhachev sangat yakin JDM akan bangkit karena usianya masih sangat muda, yaitu 29 tahun. Di mana fighter lain mungkin baru memulai karirnya di UFC, tapi JDM sudah mengukirkan namanya dalam sejarah sebagai seorang juara dunia. Ia adalah boxer level elite di dunia MMA dan memiliki pertahanan ground yang baik. JDM tak perlu malu kalah dari Makhachev, karena bahkan saya sendiri yakin Makhachev di malam itu tak akan bisa dihentikan oleh fighter welterweight manapun. Semoga JDM mampu memenangkan diri dan menyembuhkan traumanya. Ia fighter hebat dan masa depannya masih sangat cerah mengingat usianya baru 29 tahun. Sedih dan trauma pasti ada, tapi kami percaya engkau akan kembali dan menghibur kita di oktagon dengan skill indahmu. Keep your head up, Jack. You are still one of the best in the world. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, kelas welter memang sangat panas ya. Bahkan sebelum Islam Makhachev naik pun kelas welter sebenarnya sudah panas. Ditambah Makhachev sebagai sang raja menjadi juara di kelas welter dan pound for pound menambah bumbu bahwa kelas welter semakin mempertegas bahwa saat ini dialah kelas yang terbaik di UFC gitu. Ya, kelas 155 masihlah kelas yang sangat bagus, kelas yang sangat enak untuk ditonton. Apalagi nanti kan akhir pekan ini ada Dan Hooker versus Arman Tsarukyan, itu juga sangat layak untuk ditonton ya. Cuman pamornya memang saat ini sedang beralih ke kelas welter gitu. Jadi bukan lightweightnya yang jelek, lightweight masih bagus, tapi welternya sekarang lebih bagus dibandingkan lightweight gitu. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengusulkan nama channel untuk mengganti nama ini ya. Ya nanti akan saya pikirkan kembali, karena memang pada awalnya channel ini adalah channel dari TikTok. Maksudnya saya membuatnya dari TikTok gitu. Kalau di TikTok kan sebenarnya channelnya lebih ke, ya bisa dibilang sedikit edukasi, karena membahas ya gak edukasi banget sih, membahas anime ada animenya maksudnya, terus sejarah, dan saya lebih terkenal di TikTok itu dengan Mahabharata gitu. Jadi memang konsepnya sebenarnya adalah random. Cuman ketika saya bawa ke YouTube, dari TikTok ke YouTube, ternyata di YouTube
tidak selancar di TikTok membawa tema seperti itu, dan saya coba untuk membuat tema tentang MMA dan alhamdulillah jodohnya di konten MMA seperti itu. Jadi memang dari awal sebenarnya niatnya nggak buat khusus untuk MMA saja, tapi untuk mendapatkan niche yang bagus dari YouTube lebih dari satu itu sangat susah. Setidaknya untuk yang saya alami saat ini. Ya sekarang MMA juga masih sangat struggle sih, tapi setidaknya sedikit mendapatkan harapan yang cukup bagus kalau saya fokus di MMA. Jadi sementara saya fokusnya di MMA dulu. Apakah nanti akan fokus di MMA saja dan ganti nama channel seperti yang teman-teman sarankan? Maybe kalau misalnya saya sudah menyerah untuk membuat niche yang lebih dari satu, karena saya juga belajarnya sangat-sangat ngasal ya. Saya ngasal aja upload apa yang saya suka dan apa yang saya tahu dan apa yang ingin saya berbagi gitu. Siapa tahu ada manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para penonton seperti itu. Ya kedepannya mungkin kalau misalnya tidak ada kejelasan, saya akan buat channel YouTube yang lebih dari satu ya, dan untuk channel yang ini saya akan khususkan untuk MMA, mungkin seperti itu. Tapi kalau di TikTok sebenarnya saya lebih dikenal sebagai ahli Mahabharata, walaupun saya bukan ahli ya, cuman banyak konten Mahabharata, sejarah dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya saya juga ahli juga, saya cuma kayak gabut dan ingin share saja ketika saya punya waktu